Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Melinda Pratiwi Silitonga dengan NIM C1C024101. Saya mahasiswa Universitas Jambi dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Langsung saja, apa sih koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai proses mencocokkan perbedaan dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan belum tentu sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya secara komersial, dividen yang diterima wajib pajak badan merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak. Lalu di sini ada pun tujuan rekonsiliasi fiskal. Di situ ada 3. Yang pertama itu adalah memeriksa draft laporan keuangan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk meninjau kembali draft laporan keuangan sebelum disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan mengevaluasi seluruh transaksi agar penyesuaian penghasilan dan pengeluaran dapat dilakukan secara tepat. Lalu yang kedua, meminimalkan kesalahan perhitungan pajak. Rekonsiliasi membantu memastikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga mengurangi risiko kekeliruan dalam perhitungan pajak terutang yang dapat menimbulkan kesalahan atau ketidaksesuaian. Yang terakhir, menghindari kesalahan hitung yang merugikan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk mencegah kesalahan angka yang dapat menyebabkan kerugian, sekaligus memastikan perhitungan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu ada perbedaan laporan keuangan komersial dengan fiskal. Ada 2. Yang pertama, rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi jenis ini disebabkan adanya perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan, sehingga transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, namun tetap terlihat adanya perbedaan dan terletak pada perbedaan waktu alokasi biayanya. Lalu yang kedua, rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi jenis ini disebabkan adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Rekonsiliasi ini membedakan laba kenaan pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat adanya transaksi yang mengacu pada undang-undang perpajakan dan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Lalu, koreksi fiskal negatif dan positif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal akan lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Koreksi negatif biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1. Adanya selisih komersial di bawah penyusunan fiskal. Yang kedua, penghasilan yang tidak dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga, penyusutan fiskal negatif lain. Lalu, koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Umumnya, koreksi positif bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dana cadangan, jumlah melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Lalu ada pun tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Dalam proses rekonsiliasi fiskal terdapat beberapa tahapan yang dilakukan agar perbedaan antara laporan komersial dan fiskal dapat diidentifikasi serta disesuaikan dengan benar. Tahapan tersebut meliputi: 1. Mengidentifikasi penyesuaian fiskal yang diperlukan perusahaan perlu memahami jenis penyesuaian fiskal tersebut, ketentuan perpajakan, termasuk membedakan perlakuan biaya dan penghasilan antara akuntansi komersial dan pajak. 2. Mengidentifikasi elemen yang menimbulkan perbedaan setiap elemen laporan keuangan yang berpotensi menimbulkan perbedaan seperti pendapatan, biaya, dan waktu tertentu. Dan analisis untuk menentukan dampaknya terhadap laba fiskal atau penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, melakukan koreksi fiskal atau positif dan negatif. Koreksi positif
terapkan pada biaya yang tidak diakui secara fiskal atau penghasilan yang harus ditambahkan, sedangkan koreksi negatif diberikan kepada biaya atau penghasilan yang secara fiskal boleh dikurangkan. Yang 4. Menyusun laporan keuangan fiskal atau SPT tahunan. PPh tahap akhir adalah penyusun laporan fiskal sesuai ketentuan perpajakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang dan sebagai lampiran SPT tahunan PPh badan. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.